kuliah malam-malam ya, karena tidak ada waktu lagi dan minggu depan kalian sudah UTS. Jadi ya harus disempatkan begitu ya. Nah, kemudian materi hari ini kita ada 3 kelompok nanti yang akan presentasi. Penentuannya begini, nanti 3 kelas yang mengirim paling cepat, kan kelasnya ada 4 ini ya. Kelasnya ada 4, nanti yang presentasi 3. Jadi ada 1 kelas yang tidak akan presentasi kan begitu. Nah, itu yang saya ambil adalah dari kelas yang paling cepat ngirim ke email saya. Ya, sekarang kita lihat kelas mana yang tidak akan presentasi. Oke. Ini kelas C. Ini paling akhir ya, yang paling atas paling akhir. Kelas C, D, C, D. Oke. Nah, tidak ada ya. Ini yang terakhir, yang paling awal ngirim Dinda. Dinda kelas B, Igusti Bagus kelas B, Kristo kelas B. Jadi yang tidak presentasi kelas B ya. Cuman nanti kalau misalnya ada tambahan silakan nanti ditambahin. Nah, sisanya nanti saya sudah rekap yang presentasi, yang kelas A, kelas B tidak presentasi. Ya. Nah, ini yang tidak lengkap pengumpulannya itu kelas A. Kelas A kelompok 3. Kelompok siapa itu? Kelas A kelompok C. Yang pulveras. Kelompoknya siapa? Siapa Jess ketuanya? Halo Jessica. Ada Jessica nggak di sini? Ada kelas A? Hadir dokter. Iya. Siapa kelas? Ya, kelompoknya siapa kelas nih yang kelompok C? Dokter, mohon maaf, tiap kelas itu dibagi dari A sampai L. Jadi kelas A ada kelompok A, B, C, D, E, F, G sampai L gitu. Iya. Dan juga Iya, seterusnya. ini yang kelompok C-nya nggak ada ngumpul ini. Oh, dari Iya, kelas saya dok. kelasmu. Oh, gimana? Jadi nanti kelompok kelas A, kelompok C nanti presentasi. Ya, tolong disiapkan. Terus kelas C, kelompok B yang CPOHB. Terus kelas D yang Alkes. Oke, ada yang masih bingung? Sudah ya, silakan bisa dimulai dari kelas D. Nanti presentasinya 10 menit aja cukup. Nggak usah semua orang presentasi juga boleh, 1 orang aja presentasi juga boleh. Ya, silakan kelas D kelompok A. Baik, ditunggu sebentar dok untuk share screen dok. Iya. Iya, silakan dimulai. Baik, apakah layar PPT sudah terlihat dok? Sudah. Baik, selamat malam buat dok dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok D1 akan menjelaskan mengenai materi alat kesehatan hewan. Boleh di next slide.
Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok B1, ada Imari Purwawa Ari dengan NIM akhir 006, Eptratina Bunan dengan NIM akhir 021, Amelia Para dengan NIM akhir 024, Nipo Toranti dengan NIM akhir 036, dan juga ada Galuh Aisparia dengan NIM akhir 047. Next slide. Baik, berikut adalah pendahuluan. Jadi alat kesehatan hewan atau Alkeswan adalah instrumen perangkat atau mesin yang digunakan dalam pelayanan kedokteran hewan untuk tujuan diagnosis, pencegahan, pemantauan, dan juga pengobatan penyakit pada hewan. Alat ini mencakup berbagai jenis peralatan seperti alat diagnostik yaitu USG dan juga X-ray dan mikroskop, dan untuk alat tindakan medis seperti spuit, kateter, dan juga infus, serta alat benda yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan kesehatan hewan. Penggunaan alat kesehatan hewan harus memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, dan juga sterilisasi guna mencegah infeksi dan juga meningkatkan keberhasilan tindakan medis. Next slide. Baik, berikut adalah klasifikasi alat kesehatan hewan. Yang pertama, menurut fungsinya. Peralatan di fasilitas kesehatan menurut fungsinya dibagi menjadi medis dan juga non-medis. Untuk peralatan medis sendiri digunakan untuk pemeriksaan dan juga perawatan pasien seperti alat diagnostik yaitu X-ray, ECG, MRI, CT, dan juga USG. Serta alat penunjang seperti urinal dan juga pispot. Sedangkan untuk peralatan non-medis tidak berhubungan langsung dengan tindakan medis, tetapi dapat membantu kelancaran operasional seperti peralatan dapur, generator, dan juga perlengkapan pencucian. Yang kedua, menurut sifat pemakaiannya, berdasarkan sifat pemakaiannya itu peralatannya dibagi menjadi dua, yaitu ada alat yang habis dipakai dan juga alat yang habis digunakan terus-menerus. Alat yang habis pakai hanya digunakan sekali, lalu dibuang untuk menjaga kebersihan seperti spuit, plester, dan juga kasa. Sedangkan alat yang digunakan terus-menerus, yaitu setelah dibersihkan atau disterilkan seperti termometer, tensimeter, urinal, dan juga pispot. Next slide. Baik, untuk klasifikasi alat kesehatan hewan menurut kegunaannya, jadi Alkeswan dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam pelayanan kesehatan hewan, yaitu baik perawatan, tindakan medis, dan juga diagnosis atau bedah. Untuk berdasarkan kegunaannya, Alkeswan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok utama yaitu ada alat perawatan, yang dimana alat ini digunakan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan juga kesehatan tanpa tindakan medis invasif. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu pertama untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan hewan, yang kedua mencegah timbulnya penyakit, dan yang ketiga mendukung kesejahteraan hewan. Untuk contoh alat kesehatan hewannya bisa lihat pada gambar, yaitu ada yang pertama sikat bulu, yang kedua ada gunting kuku, dan yang ketiga ada kandang. Next slide. Untuk menurut kegunaannya sendiri, melalui alat tindakan medis adalah alat yang digunakan dalam tindakan medis non bedah untuk pemeriksaan maupun terapi. Dan untuk fungsinya sendiri itu dapat membantu proses pengobatan, melakukan tindakan medis ringan, dan juga dapat mendukung diagnosis awal. Untuk contohnya sendiri ada spuit, ada infuset, kateter, dan juga stetoskop. Next slide. Untuk alat bedah dan juga diagnostik itu digunakan dalam prosedur pembedahan dan juga pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis. Untuk fungsinya sendiri melakukan tindakan operasi, yang kedua untuk menentukan tindakan diagnosis penyakit secara akurat, dan juga mendukung penanganan lanjutan. Untuk contoh alat bedahnya ada scalpel, gunting bedah, pinset, dan juga needle holder. Untuk contoh alat diagnostik bisa pada gambar itu ada USG, ada X-ray, mikroskop, dan juga alat uji laboratorium. Next slide. Baik, untuk yang keempat itu menurut umur penggunaannya. Dari kategori ada yang itu tidak memerlukan perawatan, yang dimana dia membutuhkan perawatan berkala karena sifatnya pemakaiannya untuk sekali pakai. Yang terbagi atas yaitu alat habis yang dipakai, alat tak habis dipakai atau pemakaiannya secara berulang, dan juga alat dengan biaya yang rendah. Untuk contohnya sendiri ada masker, jarum, plester. Yang kedua itu ada stetoskop dan juga timbangan, dan yang ketiga itu ada gunting dan juga suntikan dan pinset. Untuk alat yang penting dengan penyusutan sekitar lebih dari 5 tahun, yang dimana ini ada pembagiannya sendiri, yaitu untuk pertama ada peralatan laboratorium dan juga untuk peralatan ruang bedah. Pada peralatan laboratorium itu seperti gelas ukur, tabung reaksi, penjepit, dan juga pilar. Dan untuk peralatan ruang bedah itu ada mesin anestesi, meja operasi, dan juga lampu operasi. Dan untuk alat berat dan juga penyusutan selama lebih dari 5 tahun,
yang dimana dia berukuran besar yang umumnya terintegrasi atau dikaitkan dengan bangunan tempat dari alat tersebut yang digunakan, seperti alat X-ray dan juga sterilisasi. Next slide. Untuk menurut macam juga dan juga bentuknya, yang pertama ada alat yang kecil dan juga umum dipakai, itu digunakan karena praktis dipakai untuk keseharian, seperti ada spuit dan juga infuset. Dan untuk alat perlengkapan rumah sakit, yang dimana digunakan sebagai penunjang pelayanan medis secara menyeluruh. Untuk contohnya sendiri, ada meja operasi, autoclave atau untuk sebagai sterilisasi, lampu operasi, peralatan bedah, dan juga kasa. Dan untuk alat laboratorium sendiri, yaitu berfungsi untuk sebagai penunjang penegakan diagnosis dan juga analisis sampel. Untuk contohnya sendiri, ada tabung reaksi, gelas ukur, reagen, dan juga kit diagnostik. Dan untuk yang terakhir, ada alat perlengkapan radiologi atau alat nuklir sebagai pencitraan medis, yaitu contohnya X-ray dan juga CT scan. Next slide. Baik, menurut kode pabrik. Jadi yang pertama ada gaya kode dari Escolab-nya, ada alphanumeric kompleks, dan untuk MSIC-nya ada alphanumeric sederhana, dan GMIC-nya itu menurut huruf tunggal dan juga ada angka. Untuk arti hurufnya sendiri ada 2 huruf dengan kategori spesifik, BC yaitu gunting, BD yaitu pinset, dan juga BH itu klem. Dan untuk SMIC pada 1 huruf, yaitu ada inisial bahasa Inggris, untuk G yaitu gunting, untuk F berarti forceps. Dan untuk JMIC ada 1 huruf, itu kategori untuk G itu gunting, dan juga P itu pinset. Dan juga untuk arti angka sendiri, ada pada Escolab itu ada model desain plus ukuran, yang ukuran panjang transkripsi, dan untuk SIC model dasar plus varian ujung, yaitu dia tajam dan juga ada yang tumpul. Untuk GMIC dia ada seri halaman katalog dan juga ada panjang alat yaitu milimeter. Dan untuk akhirannya untuk Escolab R itu stainless steel, dan untuk TC itu tungsten carbide, dan untuk SMIC itu dia jarang ada akhiran yang biasanya tertulis pada box sendiri. Terus MIC terkadang dapat menggunakan huruf S atau small atau L yang artinya large. Untuk contohnya sendiri pada Escolab itu ada DC60 NR 66R, presentasi IC ada G112, dan JMIC ada G-102. Next slide. Next slide. Baik, untuk berdasarkan kemudian pemakaian. Yang pertama ada alat yang mudah untuk digunakan, yaitu yang dimana dia prosedur sederhana dan tidak memerlukan pelatihan khusus dalam menggunakan alatnya. Untuk risikonya sendiri rendah, contohnya itu ada termometer, spuit, kasa, dan juga perban, yang dimana bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun para medis. Dan untuk alat yang butuh untuk keterampilan khusus, biasanya lebih kompleks dan juga memiliki perlu dengan pelatihan dan juga pengalaman yang baik, yang digunakan untuk diagnosis ataupun tindakan lanjutan seperti USG, X-ray, dan juga alat bedah. Nah, alat ini digunakan biasanya oleh tenaga profesional. Dan untuk yang ke-8 itu berdasarkan kepraktisan penyimpanan. Yang pertama itu ada alat praktis yang disimpan, biasanya kecil, ringan, dan tidak butuh kondisi khusus, dan umumnya digunakan sekali pakai atau disposable. Untuk contohnya sendiri ada spuit, kasa, dan juga sarung tangan, yang dimana dia alatnya mudah dibawa dan juga efisien. Dan yang kedua ada alat yang kurang praktis, dia itu lebih besar, berat, dan butuh ruang ataupun kondisi yang khusus untuk alat tersebut. Dan untuk perawatannya sendiri lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, seperti X-ray, inkubator, dan juga autoclave. Next slide. Baik, berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu alat kesehatan hewan merupakan komponen penting dalam menunjang pelayanan kedokteran hewan, baik dalam proses diagnosis, tindakan medis, maupun perawatan hewan. Dengan semakin berkembangnya jenis dan juga fungsi alat kesehatan, diperlukan adanya penggolongan agar penggunaan alat dapat digunakan secara tepat, efektif, dan juga efisien sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penggolongan alat kesehatan hewan dapat dilakukan berdasarkan berbagai aspek seperti fungsi, sifat pemakaian, kegunaan, umur peralatan, bentuk, kode pabrik, kemudahan pemakaian, serta kepraktisan dalam penyimpanan. Hal ini juga dapat bertujuan untuk mempermudah tenaga medis veteriner dan mahasiswa dalam mengenali, memilih, serta mengelola alat kesehatan secara optimal. Next slide. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai kelompok
Berbeda yang saya barusan jelasin. Jika ada kata yang salah ataupun kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih, Dok. Saya kembalikan kepada Dok Yuda. Oke, terima kasih kelompok D1. Kenapa kelompok kelas D maju? Karena tidak ada gambar di papernya, tidak sesuai dengan PPT. Ya, nanti tolong ditambahin gambarnya. Ya, contoh. Sebenarnya materinya sudah komplit daripada kelas yang lain sebenarnya, cuman hanya penambahan di gambar. Ya, tolong nanti Chef Putra ditambahkan di gambar di papernya ya. Baik, Dok. Oke, itu saja. Nanti untuk pertanyaan silakan yang lain tulis di kolom komentar. Kita lanjut dulu ke kelas C ya. Silakan. Baik, Dok, izin untuk share screen. Ya. Ya, silakan dimulai. Selamat malam, Dok Yuda dan teman-teman. Kami dari kelompok B kelas C akan mempresentasikan tentang cara pembuatan obat hewan yang baik atau CPOHB. Boleh di next slide. Berikut adalah anggota kami, ada Keisha dengan NIM akhir 0094, Hasti 0096, Emiko 107, dan Yana dengan 129. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembuatan PowerPoint ini dilatar belakangi oleh obat hewan memiliki peranan strategis dalam menunjang kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta mendukung produktivitas peternakan dan keamanan pangan asal hewan. Kualitas obat hewan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Penggunaan obat yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan kegagalan terapi, residu pada produk hewani, dan juga resistensi antimikroba. Diperlukan sistem pengawasan produksi yang komprehensif dan terstandar. CPOHB merupakan pedoman dalam proses produksi obat hewan untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas. Penerapan CPOHB juga mendukung pengendalian residu dan resistensi antimikroba sebagai isu global. Next slide. Baik, selanjutnya adalah definisi dari CPOHB atau cara pembuatan obat hewan yang baik. CPOHB sendiri merupakan suatu pedoman dalam proses produksi obat hewan yang mengatur seluruh tahapan pembuatan secara sistematis dan terstandar. Boleh di next slide. Dasar hukum CPOHB di Indonesia sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang pengawasan dan peredaran oleh obat hewan. Secara operasional, penerapan CPOHB berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466 Tahun 1999 yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan produksi, serta diperkuat oleh Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor 247 Tahun 1999 yang memberikan petunjuk teknis penerapan di lapangan. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 juga menjadi dasar penting dalam aspek perizinan berbasis risiko dan sertifikasi. Boleh di next slide. Dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466 Tahun 1999 juga dijelaskan beberapa aspek. Yang pertama ada bahan awal, bahan baku, dan bahan pengemas.
Bahan awal itu meliputi bahan baku dan juga bahan pengemas yang harus memenuhi spesifikasi serta diberi label yang jelas tanpa menggunakan singkatan atau kode tidak resmi. Selanjutnya ada lokasi dan bangunan produksi. Lokasi dan bangunan produksi harus dirancang dengan baik untuk mencegah kontaminasi dan kesalahan, dengan tata ruang yang sesuai alur produksi serta pemisahan area seperti penerimaan, karantina, produksi, dan penyimpanan, termasuk ruang khusus dengan kontrol ketat untuk produk steril. Berikutnya adalah peralatan. Peralatan yang digunakan harus memiliki desain yang sesuai, mudah dibersihkan, serta mampu menjamin konsistensi mutu antar batch dan mencegah kontaminasi. Selain itu, personalia juga harus mencukupi kompeten secara fisik dan mental, serta disiplin dalam menerapkan prinsip CPOHB. Sanitasi dan hygiene juga harus diterapkan pada seluruh aspek, baik personel, peralatan bahan, maupun ruangan untuk mencegah pencemaran. Dan proses produksi dilakukan sesuai prosedur atau SOP agar produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar mutu. Untuk pengawasan mutu dilakukan oleh unit independen melalui inspeksi rutin untuk mengevaluasi sistem serta menangani keluhan dan penarikan produk jika diperlukan. Dan seluruh kegiatan ini didukung oleh dokumentasi yang berisi SOP, catatan dan laporan yang penting untuk penelusuran serta pengendalian produksi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pekerja. Dan setiap produk juga dikelompokkan dalam batch, yaitu hasil dari satu proses produksi yang sama dan dilengkapi dengan nomor batch sebagai identitas untuk memudahkan pelacakan. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya yaitu brosur. Brosur merupakan lembaran yang memuat informasi lengkap mengenai suatu obat hewan yang disertai pada wadah atau kemasan luar. Lalu ada juga sampel representatif dan juga syaratnya apakah memenuhi atau tidak. Kemudian ada etiket. Etiket merupakan tulisan atau keterangan yang dicantumkan secara langsung pada wadah atau kemasan obat yang memuat informasi mengenai penandaan produk. Lalu ada juga hasilnya nyata, hasil standar, dan hasil teoritis. Hasil nyata merupakan jumlah produk yang benar-benar dihasilkan pada setiap tahap pembuatan obat hewan dari sejumlah bahan awal yang digunakan. Sementara itu, hasil standar produksi adalah jumlah yang telah ditetapkan oleh produsen sebagai target yang seharusnya dicapai pada setiap tahap proses produksi. Sedangkan untuk hasil teoritis itu merupakan jumlah yang secara perhitungan seharusnya diperoleh berdasarkan komposisi bahan yang digunakan, dengan asumsi tidak terjadi kehilangan maupun kesalahan selama proses pembuatan. Lalu ada karantina pabrik. Status suatu bahan atau produk yang dipisahkan secara fisik atau melalui sistem tertentu untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan hasil pemeriksaan mengenai apakah bahan atau produk tersebut layak digunakan dalam proses pengolahan, pengemasan, dan juga distribusi. Kemudian ada lot dan nomor lot. Lot merupakan bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada pembuatan. Pembuatan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi proses pengolahan, pencampuran, dan juga pengolahan lanjutan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Next slide. Selanjutnya ialah macam-macam obat hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Obat hewan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah berdasarkan golongan, terdiri dari obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Kemudian berdasarkan sediaan atau fungsi farmakologisnya, dibedakan menjadi sediaan biologis, sediaan farmakoseutika, sediaan premix, dan sediaan obat alami. Kemudian klasifikasi berdasarkan asal-usul sediaan, yaitu obat dalam negeri dan obat impor. Bisa next slide. Baik, selanjutnya, secara umum CPOHB bertujuan untuk menjamin bahwa obat hewan yang diproduksi memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini penting karena obat hewan akan digunakan secara luas dan berpengaruh terhadap kesehatan hewan maupun manusia secara tidak langsung. Selain itu, penerapan CPOHB juga bertujuan untuk mengendalikan seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, agar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dengan adanya sistem ini, resiko kesalahan produksi, kontaminasi, dan penyimpanan kualitas dapat diminimalkan. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin konsistensi kualitas produk antar batch serta meningkatkan daya saing produk obat hewan, khususnya produk dalam negeri. Dengan demikian, penerapan CPOHB tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga pada kepercayaan konsumen dan keberlanjutan industri.
Nah, selanjutnya adalah manfaat dari penerapan CPOHB. Salah satu manfaat utama adalah adanya jaminan kualitas produk. Dalam sistem CPOHB, setiap produk harus melalui proses pengawasan mutu atau quality control yang ketat, sehingga kualitas, keamanan, dan potensi obat dapat terjamin. Selain itu, penerapan SOP juga membuat kualitas produk menjadi konsisten antar batch. Manfaat berikutnya adalah jaminan pelayanan kepada konsumen. Produk obat hewan yang dihasilkan dilengkapi dengan informasi yang jelas seperti komposisi, aturan pakai, cara penyimpanan, dan tanggal kadaluarsa. Hal ini membantu pengguna dalam menggunakan obat secara tepat dan aman. Selain itu, produsen juga biasanya menyediakan pelayanan purna jual, seperti konsultasi teknis terkait penggunaan obat dan manajemen kesehatan ternak. Dengan adanya jaminan kualitas dan pelayanan ini, kepercayaan konsumen terhadap produk akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya adalah penerapan CPOHB. CPOHB atau cara pembuatan obat hewan yang baik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat hewan yang dihasilkan. Dalam praktiknya, penerapan CPOHB dilakukan melalui standar operasional, prosedur, atau SOP yang mengatur seluruh tahapan produksi secara sistematis dan higienis. Jadi, setiap proses mulai dari bahan baku hingga produk, jadi harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, CPOHB juga mencakup berbagai aspek penting seperti pengendalian bahan baku, proses produksi, tenaga kerja, lingkungan, serta dokumentasi dan pengawasan. Dengan penerapan yang baik, produk obat hewan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya adalah alur produksi obat hewan berdasarkan CPOHB. Proses ini dimulai dari pengadaan dan seleksi bahan baku yang harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian bahan baku tersebut diperiksa kualitasnya sebelum digunakan dalam proses produksi. Setelah itu dilakukan penimbangan dan penyiapan bahan sesuai formula yang telah ditentukan. Tahap berikutnya adalah proses produksi yang dilakukan berdasarkan SOP agar hasilnya tetap konsisten. Setelah produk dibuat, dilakukan pengujian mutu atau quality control untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Selanjutnya, produk akan dikemas dan diberi label, kemudian disimpan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui alur ini, kualitas produk dapat terjaga dan tetap konsisten antar batch. Nah, selanjutnya adalah faktor pendukung. Terdapat beberapa faktor pendukung yang dalam penerapan CPOHB. Yang pertama adalah personalia atau tenaga kerja. Tenaga kerja harus menerapkan hygiene dan sanitasi, serta mengikuti pelatihan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan produksi harus dijaga kebersihannya, termasuk pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah sistem pengendalian yang meliputi inspeksi diri atau audit internal, dokumentasi yang lengkap, serta penanganan keluhan konsumen. Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, penerapan CPOHB dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan obat hewan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Baik, selanjutnya itu bahan awal dan pengelolaannya. Bahan awal dalam konteks obat hewan mencakup semua bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam proses produksi. Prosedur penerimaan bahan awal, di mana setiap penerimaan bahan awal harus didokumentasikan secara rinci, meliputi nama resmi sesuai spesifikasi, nomor batch atau lot, tanggal penerimaan, tanggal kadaluarsa, dan juga kondisi fisik bahan. Kemudian karantina dan status bahan. Bahan awal harus ditempatkan di area karantina hingga dinyatakan memenuhi syarat oleh manajer pengawasan mutu. Status bahan awal ditandai dengan etiket khusus untuk mencegah kekeliruan. Next slide. Kemudian ada penyimpanan dan juga pengujian ulang. Bahan awal harus disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan karakteristiknya. Persediaan bahan awal hendaklah diperiksa dalam selang waktu tertentu untuk meyakinkan bahwa wadahnya tertutup rapat, bertanda yang benar, dan juga dalam kondisi yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu penyerahan bahan ke produksi. Bahan yang lolos karantina diserahkan ke area produksi melalui ruang khusus untuk mencegah kontaminasi silang, terutama untuk bahan yang bersifat sensitasi atau toksik. Next slide. Selanjutnya adalah evaluasi obat hewan. Evaluasi obat merupakan proses untuk mengidentifikasi serta menentukan kualitas dan kemurnian suatu obat. Untuk menjamin mutu tersebut, evaluasi obat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama organoleptis, dengan menggunakan panca indera untuk menilai bentuk, warna, bau, serta rasa. Yang kedua ada mikroskopis untuk mengamati karakteristik jaringan atau serbuk obat.
Yang ketiga ada biologis melalui pengujian pada makhluk hidup untuk mengetahui aktivitas atau potensi obat. Yang keempat ada kimia untuk menentukan kandungan zat aktif secara lebih spesifik. Dan yang terakhir ada fisika yang digunakan terutama dalam analisis sifat-sifat tertentu dan senyawa aktif. Dengan penerapan berbagai metode ini, mutu dan kemurnian obat dapat dipastikan sehingga aman dan efektif untuk digunakan. Bisa di next slide. Selanjutnya ialah penyimpanan obat hewan. Yang pertama ialah memperhatikan pengaturan suhunya, dibedakan menjadi suhu dingin, suhu sejuk, dan suhu ruang. Di mana suhu dingin berkisar dari 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius, kemudian suhu sejuk 15 derajat Celcius sampai 25 derajat, dan suhu ruang kurang dari 30 derajat Celcius. Pedoman penyimpanan pada suhu ini bertujuan untuk mencegah kerusakan zat yang terkandung di dalam obat tersebut. Yang kedua ialah perlindungan dari cahaya dan kelembapan. Cahaya matahari dan kelembapan merupakan dua hal yang sangat dapat merusak kandungan dari suatu obat tersebut. Terdapat berbagai macam obat yang sangat sensitif terhadap cahaya matahari, sehingga biasanya dilengkapi dengan kemasan yang berwarna lebih gelap agar mengurangi paparan sinar matahari serta dikemas dalam dus. Kemudian untuk kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan perubahan konsistensi pada obat, terutama pada obat serbuk atau tablet, di mana obat serbuk dapat menggumpal dan tablet dapat berubah menjadi lembek konsistensinya. Yang ketiga ialah manajemen stok, di mana dalam manajemen stoknya digunakan sistem FIFO dan FIFO, di mana first expired, first out, dan first in, first out. Di mana sistem FIFO ini menerapkan sistem di mana obat yang tanggal kadaluarsanya paling dekat harus dikeluarkan terlebih dahulu, sedangkan pada sistem FIFO dengan obat yang datang lebih dahulu dikeluarkan lebih dahulu. Yang keempat ialah keamanan dan higienitas. Obat keras dan narkotika veteriner wajib disimpan dalam tempat dengan akses yang terbatas dan hanya dapat diakses oleh dokter hewan atau apoteker penanggung jawab. Kemudian secara higienitasnya diperlukan sekali penyimpanan dengan ventilasi yang baik karena sirkulasi udara yang baik dan bebas dari hama dapat menjaga higienitas obat yang disimpan. Bisa next slide. Selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulan. Cara pembuatan obat hewan yang baik atau CPOHB merupakan pedoman penting dalam industri farmasi veteriner yang mengatur seluruh proses produksi obat hewan secara sistematis, terstandar, dan terkontrol. Penerapan CPOHB bertujuan untuk menjamin bahwa setiap obat hewan yang dihasilkan memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang konsisten serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. CPOHB mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan bahan baku, fasilitas dan peralatan, kompetensi personalia, sanitasi dan hygiene, proses produksi, hingga pengawasan mutu dan dokumentasi. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem produksi yang terintegrasi guna meminimalkan risiko kesalahan, kontaminasi, dan penurunan kualitas produk. Selain itu, obat hewan memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan golongan, sediaan, dan asal-usulnya, yang masing-masing memerlukan penanganan dan pengawasan yang berbeda. Penerapan CPOHB juga berperan penting dalam mendukung pengendalian residu obat, mencegah resistensi antimikroba, serta menjaga keamanan pangan asal hewan dalam kerangka One Health. Bisa di next slide. Sekian dari presentasi dari kelompok B. Saya kembalikan kepada Dok Yuda. Oke, terima kasih Emiko. Silakan lanjut terakhir kelompok C-nya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan di chat ya, di kolom chat. Silakan kelas A. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih waktunya, Dok.
dari kelompok kelas B, kelas A, kelompok C akan berdasarkan pulvis and pulveras. Bisa next slide. Baik, sebelumnya juga kami memohon maaf karena ada keterlambatan dalam pengumpulan melalui email. Kemudian ini merupakan anggota kelompok kami, ada Dede Salsabila, ada Dewa Ayu Kania, ada saya Dista, kemudian ada Gusti Agung Narada. Bisa next slide. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan, di mana dalam dunia farmasi, bentuk sediaan obat memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan keamanan terapi. Salah satu bentuk sediaan yang masih banyak digunakan adalah serbuk, yaitu pulvis dan pulveres. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal pembagian dosis, cara pembuatan, dan cara penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pulvis dan pulveres sangat penting agar obat dapat digunakan secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan pasien. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu pengertian pulvis dan pulveres, di mana pulvis adalah sediaan obat berbentuk serbuk kering yang telah dihaluskan dan dicampur homogen namun tidak dibagi ke dalam dosis tertentu, sehingga penggunaannya biasanya ditakar sendiri oleh pengguna. Sedangkan pulveres adalah sediaan obat berbentuk serbuk kering yang juga halus dan homogen, tetapi sudah dibagi dalam dosis yang sama dan dikemas per bungkus, sehingga lebih praktis saat digunakan dan menjamin ketepatan dosis. Tolong di next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pulvis dan pulveres dalam bentuk tabel, di mana pada definisinya sendiri, pulvis adalah serbuk obat yang tidak dibagi per dosis, jadi biasanya dipakai dengan cara ditakar sendiri. Sedangkan pulveres adalah serbuk obat yang sudah dibagi-bagi dalam dosis yang sama, biasanya dalam bentuk bungkusan kecil atau puyer. Adapun juga keuntungan dan kerugian, di mana untuk pulvis, keuntungannya lebih fleksibel, bisa diambil sesuai kebutuhan dan mudah dibuat. Kekurangannya itu dosis bisa tidak tepat, tergantung pada takaran pasien dan kurang praktis. Adapun juga keuntungan dari pulveres, di mana dosis sudah pasti dan sudah aman, praktis tinggal diminum. Adapun kerugiannya, di mana proses pembuatan lebih lama dan harus dibagi-bagi. Adapun signa atau aturan pakai, di mana pulvis adalah obat luar yang biasanya ditulis SUE dipakai untuk luar. Dan obat dalam contoh S3DDCTLI, di mana pulveres dengan signa biasanya untuk obat minum, contoh S3DD Pulv 1, yang artinya minum 1 bungkus 3 kali sehari. Adapun juga perbedaan dari cara pembuatan, di mana pulvis obat dicampur sampai halus lalu dihaluskan ke wadah. Dimasukkan ke wadah, dalam kurung pot atau dus. Sedangkan pulveres obat dicampur sampai halus, kemudian dibagi-bagi rata sesuai jumlah dosis, dibungkus satu persatu menggunakan puyer, lalu dimasukkan ke dus. Bisa di next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis pulvis dan pulveres, di mana pulvis atau bulk powder adalah serbuk yang tidak dibagi dalam dosis tertentu, biasanya disimpan dalam wadah dan digunakan sesuai kebutuhan. Pulvis umumnya digunakan untuk pemakaian luar seperti bedak atau serbuk tabur yang biasa digunakan pada kulit. Sedangkan pulveres sendiri atau dried powder adalah serbuk yang sudah dibagi dalam dosis yang sama dan dikemas dalam bungkusan kecil atau puyer. Pulveres sendiri biasanya digunakan untuk obat dalam atau obat oral karena lebih praktis dan dosisnya yang sudah pasti. Bisa di next slide. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pulvis. Pulvis memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya masih sering digunakan. Salah satunya adalah dosisnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, misalnya berdasarkan berat badan hewan. Selain itu, bentuk serbuk lebih stabil dibandingkan obat cair karena tidak mudah rusak. Pulvis juga lebih cepat larut di dalam tubuh sehingga obat bisa bekerja lebih cepat
Kelebihan lainnya, pulvis bisa digunakan untuk obat dengan dosis besar yang sulit dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul dan juga praktis karena bisa dicampur ke dalam pakan atau air minum. Namun, pulvis juga punya kekurangan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus teliti agar tercampur rata. Selain itu, rasa dan bau obat sering kurang enak sehingga kurang disukai. Pulvis juga mudah menyerap air dari udara sehingga bisa menggumpal. Dosisnya juga bisa kurang tepat, terutama jika tidak dibagi dengan benar. Selain itu, bentuk serbuk mudah tumpah dan harus disimpan dengan baik agar tetap kering. Boleh next slide. Selanjutnya adalah pemakaian pulvis. Pemakaian pulvis terbagi menjadi dua, yaitu sebagai obat luar dan obat dalam. Sebagai obat luar biasanya digunakan untuk mengatasi masalah pada kulit. Fungsinya antara lain sebagai antiseptik dan antipruritus atau anti gatal. Contohnya adalah pulvis aspersorius atau serbuk tabur seperti bedak yang berfungsi menyerap kelembaban dan menjaga kulit tetap kering. Selain itu ada juga one powder atau serbuk luka yang membantu mempercepat penyembuhan dan mencegah infeksi. Pulvis juga bisa digunakan sebagai pulvis dentrificus atau serbuk gigi yang memiliki tekstur sangat halus. Dalam penggunaannya, pulvis harus dibuat sangat halus atau disebut pulvis subtilis agar tidak mengiritasi kulit. Dengan menjaga area tetap kering, pulvis juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sementara itu, sebagai obat dalam, pulvis digunakan melalui mulut baik diminum langsung atau dilarutkan dalam air atau dicampurkan ke dalam pakan dan air minumnya, terutama pada hewan. Karena bentuknya serbuk, pulvis lebih cepat larut sehingga proses absorpsi dan onset kerja obat juga lebih cepat. Selain itu, dosisnya fleksibel dan bisa digunakan sesuai dengan berat badan dari pasien. Yang sangat penting, dan pulvis juga cocok untuk pemberian obat dalam dosis besar dan terapi kombinasi. Contohnya adalah obat antasida, antibiotik, dan laksatif. Boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Baik, selanjutnya itu adalah teknik pencampuran dan juga permasalahan pada sediaan serbuk. Pertama itu ada incompatibilitas dalam pulveris, yaitu merupakan perubahan fisik atau reaksi kimia maupun yang lainnya yang tidak diinginkan atau bisa berdampak negatif. Untuk reaksi kimianya contohnya itu asetosol yang dapat menjadi serbuk basah jika salah penanganan. Kemudian untuk reaksi fisikanya seperti campuran asetosol dan juga bikarbonat natrius yang menghasilkan reaksi H2O atau air dan dapat menyebabkan penurunan pada titik lebur. Selanjutnya ada reaksi farmakologis, yaitu adanya efek antagonis tertentu jika bahan tertentu dicampur, misalnya lumina dan juga citricin. Kemudian juga ada metode pencampuran obat. Yang pertama ada return atau mortar method yang menggunakan mortar atau lumpang. Kemudian ada spatulation yang menggunakan spatel di atas kertas. Kemudian juga ada sifting yang merupakan metode pengayakan, dan juga yang terakhir ada tumbling yang menggunakan wadah yang digoyang. Ini bisa next slide. Untuk metode tritulation atau mortar metode ini merupakan cara mencampur obat dalam morting atau lumpang yang baik digunakan untuk bahan obat dalam bentuk kristal. Jika bahan obat dalam jumlah sedikit, mortar ini dilapisi terlebih dahulu dengan bahan netral untuk mengantisipasi adanya bahan yang terbuang. Kemudian untuk bahan yang memiliki berat jenis lebih besar atau berat dimasukkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan bahan yang lebih ringan. Kemudian juga ada metode tumbling yang merupakan pencampuran yang dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan serbuk dalam sebuah tempat yang tertutup. Di dalam wadah tersebut terdapat bola-bola logam yang berfungsi untuk menggiling bahan saat wadah itu digoyangkan. Kemudian metode ini sangat baik dan juga efektif untuk membuat sediaan serbuk secara besar-besaran seperti di pabrik. Mungkin bisa next slide. Mohon maaf karena tadi ada sedikit jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada metode spasial atau mencampur langsung dari kertas atau papan film menggunakan spatel. Kemudian untuk metode ini resiko kehilangan bahan obat jauh lebih kecil dibandingkan
digunakan di dalam mortir, kemudian juga sangat efektif untuk mencampur bahan dalam jumlah kecil yang tidak memerlukan tekanan kuat atau penggurusan. Kemudian yang terakhir adalah metode sifting, yaitu merupakan metode pengayakan, yaitu pencampuran yang dilakukan di dalam suatu ayakan, kemudian sangat cocok digunakan untuk mencampur bahan-bahan yang memiliki massa jenis ringan. Contoh bahan yang sering dicampur dengan metode ini adalah magnesium oksida dan juga charcoal. Mungkin bisa next slide. Mungkin bisa dilanjutkan ke presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara meracik serbuk. Jadi pada proses pembuatan sediaan serbuk itu prinsip utamanya yang harus diperhatikan adalah homogenitas campuran agar setiap dosis yang kita buat yang dihasilkan itu mengandung mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Karena sepertinya saya ada kendala sinyal. Sudah. Baik, terima kasih. Nah, serbuk ini akan disiapkan dengan cara mencampurkan bahan obat secara bertahap. Bahan dengan jumlah yang paling sedikit itu untuk memastikan zat aktif dengan dosis kecil dapat terdistribusi secara merata dalam campuran. Setelah pencampuran awal, serbuk kemudian diayak menggunakan ayakan nomor 60 untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam, lalu dicampurkan kembali. Nah, untuk poin-poin di bawah ini, dalam kondisi tertentu itu terdapat perlakuan khusus terhadap bahan. Jadi, seperti poin pada nomor 1, jika serbuk itu mengandung lemak, maka digunakan ayakan nomor 44 karena sifat lemak itu dapat mempengaruhi proses pemisahan partikel. Lalu yang kedua, itu ada bahan dengan dosis sangat kecil atau kurang dari 50 mg, itu dilakukan pengenceran menggunakan bahan tambahan atau diluent untuk mempermudah pencampuran sekaligus menjamin ketepatan dosis. Lalu yang ketiga itu ada pada bahan serbuk kasar, itu perlu dihaluskan terlebih dahulu sehingga mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan, kemudian dikeringkan dengan suhu yang tidak melebihi 50 derajat Celcius agar stabilitas zat aktif tetap terjaga. Boleh tolong di next slide? Baik, selanjutnya itu pada poin nomor 4, itu pada bahan cair, di mana pada bahan cair itu harus diuapkan terlebih dahulu hingga hampir kering sebelum dicampurkan. Lalu yang kelima pada bahan yang mudah larut, itu dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, lalu dispersikan ke dalam serbuk dengan bantuan bahan tambahan. Lalu yang keenam itu pada bahan mudah menguap, perlu dikeringkan menggunakan bahan penyerap seperti kapur tohor agar tidak terjadi hilang atau kehilangan zat aktif. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya adalah penanganan bahan khusus. Jadi dalam pembuatan serbuk ini tidak semua bahan dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Jadi ada penanganan khusus yang dalam pembahasan saya ini berdasarkan bentuk dan juga sifat bahan. Yaitu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Itu ada bahan padat, cair, dan juga ekstrak. Nah, untuk yang pertama itu ada bahan padat, di mana bahan padat itu juga terdiri dari beberapa kategori. Di sini ada 3. Yang pertama itu untuk serbuk yang sangat halus dan tidak mengandung zat keras seperti belerang, itu tidak boleh diayak dalam bedak bubuk dan dilarang menyaring menggunakan logam. Kemudian ada iodoform, itu perlu diayak secara terpisah karena memiliki bau yang menyengat. Lalu contoh lainnya ada rifampisin yang sangat halus, jadi harus dicampur dengan bahan tambahan agar tidak hilang di dalam mortir. Lalu pada bahan yang berkhasiat keras itu perlakuannya tergantung jumlahnya. Kalau dalam jumlah besar itu dapat langsung digerus dengan bahan tambahan, tapi jika jumlahnya itu kecil harus diencerkan dulu untuk menjamin distribusinya merata. Lalu yang kedua itu bahan padat berbentuk kristal. Jadi seperti kampora, asam salisilat, dan juga mentol itu perlu ditetesi eter atau etanol terlebih dahulu sebelum dikeringkan agar tidak menggumpal atau mencair. Sedangkan ada garam yang mengandung air kristal itu harus digunakan dalam bentuk kering atau eksikatus. Lalu contohnya juga ada iodin. Iodin ini bisa ditetesi menggunakan eter atau etanol 95% dan diproses pengeringannya dengan bantuan bahan tambahan dengan amilum juga bisa mengubah warna dari putih ke biru. Lalu yang ketiga itu ada bahan setengah padat seperti vaselin, lilin, ataupun adab selanai, di mana bahan ini
tidak dapat langsung dicampurkan dalam bentuk serbuk. Jadi kalau jumlahnya besar, bahan ini perlu dilebur terlebih dahulu, tapi jika jumlahnya kecil dapat ditambah pelarut seperti eter atau aseton untuk mempermudah pencampuran. Nah, setelah itu digunakan bahan tambahan juga untuk menyerap dan mengubah menjadi bentuk yang lebih kering. Boleh di next slide. Lalu penanganan bahan khusus yang kedua itu ada bahan cair. Pada bahan cair ini, Ini dilewatin aja ya. oh baik, boleh di next slide. Nah, yang ketiga itu ada dalam bentuk ekstrak. Jadi ekstrak ini juga memiliki perlakuan yang berbeda tergantung bentuknya. Itu ada 3, ada ekstrak kering. Ekstrak kering ini diperlakukan seperti bahan padat biasa, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu ada ekstrak kental, itu perlu dilarutkan menggunakan etanol dalam mortir hangat agar mudah dicampur. Lalu ada ekstrak cair juga diolah dengan cara yang mirip dengan tinktur, itu ada di slide sebelumnya, melalui proses penguapan ataupun penyerapan. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Pulvis dan pulverized merupakan sediaan farmasi berbentuk serbuk homogen dari bahan obat yang dihaluskan. Dengan perbedaan utama pada pembagian dosis, di mana pulvis tidak dibagi sehingga lebih fleksibel, namun kurang akurat, sedangkan pulverized dibagi dalam dosis yang sama sehingga lebih praktis dan tepat serta umum digunakan sebagai obat dalam. Sediaan ini memiliki kelebihan seperti stabilitas yang baik, absorpsi yang cepat, dan kemudahan penyesuaian dosis. Namun juga memiliki kekurangan seperti sifat higroskopis, resiko ketidakhomogenan, serta masalah rasa dan bau. Keberhasilan sediaan sangat dipengaruhi oleh metode pencampuran seperti triturasi, spatulasi, sifting, dan tumbling yang bertujuan menghasilkan campuran yang homogen. Secara keseluruhan, efektivitas pulvis dan pulverized bergantung pada ketepatan formulasi, teknik pencampuran, serta penanganan bahan, sehingga perlu memperhatikan homogenitas, inkompatibilitas, dan penyimpanan yang tepat untuk menjamin keamanan dan efektivitas obat. Boleh next slide? Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Izin dokter, apakah setelah ini langsung sesi diskusi? Iya, matikan aja dulu, di stop share aja dulu. Terima kasih dok. Iya. Oke, jadi sebenarnya kan kalau untuk di dokter itu kan yang paling penting adalah nulis resepnya ya teman-teman ya. Nulis resepnya, jadi nanti tolong tambahkan di punyanya Dista yang pulvis, pulverized, ditambahkan contoh penulisan resep. Sama teman-teman yang lain yang bentuk sediaan obat, silakan nanti ditambahkan contoh penulisan resepnya ya. Oke, biar ini agak sedikit penting ya saya sampaikan karena sampai di koas itu biasanya salah kaprah teman-teman di sini gitu. Pasti kalau udah masalah pulvis pulverized pasti pelunga-pelungu mereka kalau ketemu saya di koas gitu ya. Nanti sambil saya tambahkan untuk CPOHB dan Alkes. Jadi kalau misalnya pulvis ya teman-teman, kalau misalnya seperti ini di teknik pembuatan di sini ini dinamakan pulvis. Jadi contohnya nih ya, ambil amoksisilin 700 mg, ya, buatlah pulvis. Ya, bagi sama rata sebanyak 14. Ditali dosis numero 14. Kalau yang teman-teman udah praktikum kemarin, mungkin sudah sedikit nyantol ya. Mohon maaf kemarin nggak bisa nemenin saya. Gitu, baru di bawah ini dia maaf masuk, ini untuk Word-nya tidak kelihatan di kita. Oh iya, sorry.
Sorry. Tunggu. Sudah masuk? Sudah, Dok. Oke, thank you Felicia sudah diingatkan. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya yang paling gampang ini, albendazole 300 mg F-pulv. Nah, pulv di sini ini namanya pulvis. Karena dia tidak terbagi sama rata, tidak dibagi-bagi lagi, di bawahnya juga muncul namanya dipanggil pulvis. Singkatannya dia sama antara pulvis sama pulveres. Ya, jadi di sini ini amoksisilin 700 mg buatlah pulvis. Detaledosis ya, bagi sama rata atau bagi sesuai dosis di atas sebanyak 14. Kayak gitu. Ya. Nah, baru di bawahnya ini adalah berikan 2 kali sehari 1 pulveres. Di sini muncul pulveres. Ya. Gitu. Oke. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada dia contohnya, nggak gini. Misalnya ini saya tambahkan seperti ini. Ya. Nah, secara otomatis kalau ada tambahan seperti ini, ini juga akan berbeda nanti. Ya, jadi ini ambillah amoksisilin 700 mg sebanyak 10 tablet atau 10 amoksisilin 700 mg. Gitu. Ya, kemudian jadikan pulvis. Bagi sama rata. Artinya 700 dikali 10 itu kan 7.000 dibagi menjadi 14. Itu ininya ya. Ini saya tambahkan aja, nanti kalau misalnya bingung mungkin kita ulang-ulang nanti di praktikum. Ya, jadi kalau kayak gini, ini ada 700 mg, kemudian jumlahnya 10. Jadi ini dikali dulu ke sini, baru dibagi 14 isinya. Ya. Itu. Kalau misalnya begini, kayak tadi, kemudian di sini div in equal, berarti 700 dibagi 14. Ya, tetapi kalau di sini kembali lagi ke tadi, DTD, berarti 1 pulveres itu isinya 700 mg. Itu bedanya. Ya, nah ini soal-soal saya di nanti teman-teman di ujian kompetensi seperti ini yang di farmasi, farmasi, soal saya seperti ini. Jadi setidaknya saya sudah memberitahu ke teman-teman semua mulai sejak S1. Perbedaannya nanti di situ. Jadi jawaban saya nanti biasanya itu saya samakan. Misalnya di sini misalnya penghitungannya berapa, misalnya ketemu 700 mg, artinya 1 kali pemberian 700 mg. Kemudian mana contoh jawaban yang benar. Nah, biasanya saya tambah-tambahkan aja di sini ada numero berapa, numero. Nah, di sini kalau ada numero-numeroan, berarti ini dikali ke numeronya. Gitu ya. Kemudian perbedaan singkatan juga harus dipahami. Kalau DTD itu adalah detaledosis, itu adalah jumlah yang di atas ini. Jumlah semua yang di atasnya ini, meskipun di sini ada numeronya, berarti isinya semuanya. Kalau div in equal, divided in equal, kayak gini, berarti isinya yang ada di sini dibagi segini. Itu ya. Oke. Jangan sampai bingung di sana. Ya, jadi kalau misalnya DTD, isinya 1 biji, itu sesuai dengan yang di atasnya sini. Sesuai yang ada di atasnya sini. Gitu. Kalau div in equal, itu berarti yang di atasnya ini dibagi ini, baru isinya 1 bijinya di sini segitu.
Misalnya ini 700, berarti 700 dibagi 14. Isinya berarti segitu satu pulversnya. Ya, seperti itu. Atau misalnya ditambahkan seperti ini, da in cups, berarti di sini harus muncul kapsul. Ya, semoga minggu depan saya bisa nemenin di praktikum, jadi bisa saya tambahkan nanti di sana ya. Oke, itu tambahan saya untuk di pulveris. Yang saya tekankan di materi pulveris adalah perbedaan pulvis dan pulveris. Kalau dia muncul di sini dibagi cuma satu seperti ini, berarti dia pulvis. Kalau ada banyak, dibagi banyak seperti ini, berarti di sini pulveris. Oke, itu ya. Kemudian kalau di alkes, alkes juga boleh dimasukkan ke dalam resep. Jadi contohnya seperti ini. Berarti ini adalah spide 3 cc. Dimasukkan ke dalam di dalam resepnya boleh seperti ini, boleh terpisah. Boleh terpisah artinya ditulis sendiri di sini, misalnya air siring berapa, atau air infuset, misalnya kayak gitu. Atau yang lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya secara peraturan semua yang kita ambil, baik alkes maupun obat, itu harus diresepkan sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Oke, itu tambahan saya. Kalau untuk CPOHB itu adalah tata cara untuk pembuatan obat yang baik. Itu aja. Jadi dia udah ada standarisasinya untuk CPOHB. Sebenarnya CPOHB itu yang benar harusnya Bu Nadia yang menyampaikan. Ya, kemudian tadi yang teknik-teknik meracik itu boleh hanya sekedar tambahan saja. Cuman itu adalah kerjaan apoteker sebenarnya. Di kita harus bisa menuliskan. Jadi mengkodekan atau mengisyaratkan resep ini untuk dikerjakan oleh apoteker. Gitu. Itu kuncinya untuk sebagai dokter ya. Jadi saya kasih jalan pintasnya dulu. Oke, itu saja teman-teman. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Tidak usah bertanya kali ya, udah jam 8. Ada yang ingin bertanya mungkin? Bertanya? Iya, silakan Dista. PPT yang direvisi itu apakah dikirim ke email lagi atau cukup di OASE saja, Dok? Dikirim di OASE saja cukup, yang sudah direvisi. Nanti kan hasil akhirnya di OASE nanti saya lihat. Bukan PPT ya, di papernya aja. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, di papernya aja ditambahkan contoh resepnya. Untuk yang lainnya juga begitu ya, untuk yang pembuatan bentuk sediaan obat. Tolong dikasih contohnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin Dok mau bertanya? Iya, silakan. Mungkin ini tidak ada hubungan dengan presentasi, mau izin bertanya terkait pengumpulan tugasnya. Untuk PPT dan paper di OASE itu dikumpulin jadi satu atau ada terpisah gitu Dok? Sama Pak Samsuri, ada berapa ininya? Ada berapa kolom? Soalnya di beberapa bab itu ada yang cuma tertulis PPT saja gitu. Namun di bagian praktikum itu ada paper gitu saja mungkin gitu Dok. Jadi agak bingung. Oh, kalau misalnya di tugas berarti kalau cuma satu begitu, jadiin satu aja. Paper sama PPT jadiin satu, upload dah di keduanya. Ya, karena saya nanti itu yang akan melihat semuanya biasanya. Dijadikan satu aja. Semuanya dijadikan satu ya. Jadikan satu PDF, jadi atasnya papernya, bawahnya PPT-nya. Ya, karena saya belum buka OASE sama sekali teman-teman. Cuman saya yang ngambil nilai di OASE nanti saya. Ya, dijadikan satu aja semuanya biar komplit ini. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Nanti minggu depan selamat UTS. Kemudian sisa minggu ke depannya lagi, kalau memang sama sekali tidak ada kegiatan, saya pasti akan usahakan untuk offline. Ya, itu saja. Kemudian untuk yang praktikum hari Senin depan, doakan saya bisa datang, biar saya tambahkan nanti.
Karena kalau kemarin pasti cuma disuruh nulis gitu aja ya, suruh ngopas dari punyanya Pak Samsuri itu aja ya, yang kelas A sama C. Betul, Dok. Betul, Dokter. Iya. Oke, ya nanti yang kelas berikutnya mungkin saya tambahkan. Oke, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat sedikit ilmu baru yang bisa diterapkan. Tolong untuk yang tadi itu, yang pulvis-pulveresnya itu tolong dipahami betul-betul karena nanti kalian pasti menggunakan soal CBT saya. Jadi saya tidak mau anak-anak yang saya kasih tahu tidak bisa mengerjakan soal saya. Ya, jadi dari angkatan 2022 itu sudah pakai soal CBT saya. Sebagian maksudnya kalau keluar. Untuk ujian dokter hewannya. Kalau ada yang niat melanjutkan menjadi dokter hewan. Kalau yang cukup sampai sarjana juga enggak masalah dilupakan ya. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Salam, Dok.